Nah, sekarang udah mulai ya pembagian indoor ya, pembagian medali emas para sahabat ya. Langsung pembagian medali emas ya. Eranya Konmom, setelah eranya Konvesta, setelah eranya Soncanaro, apakah ada mengganti kepada ini akan menjadi pertanyaan besar bagi saya. Ya, kalau melihat dari apa yang tergambarkan di partai final ini, sepertinya bola voli menjadi olahraga yang cukup diminati. Udah goyang ini karena saya pakai dulu tripod dadak. Ya, sebenarnya negara-negara yang tadinya tidak memiliki tradisi di bola voli seperti Kamboja dan juga Filipina ya, sekarang benar-benar serius untuk bisa berkembang, termasuk juga Vietnam. Ini yang kita lihat di layar kaca yang mendapatkan medali perunggu usai mengalahkan Thailand. Di tiga selalu mereka mendapatkan medali perak, sekarang mendapatkan medali perunggu. Tidaknya tren mereka untuk mendapatkan medali juga tetap terjaga, dan tentu kita juga harus waspada dengan perkembangan bola voli di Vietnam. Karena di sektor putri itu Vietnam ini baru saja memenangkan gelar Piala Asia antar klub, mengalahkan Thailand di final. Ini ya Mas Bro, biar kelihatan saya dekatkan ya. Mereka di Olympic Complex Indoor karena sudah berjuang tadi semaksimal mungkin, tapi memang apa daya ya, mereka belum bisa menyamai level permainan dari Indonesia. Inilah hal yang terjadi biasanya untuk tim-tim kejutan. Ketika mereka sudah melewati ekspektasi, mereka biasanya akan lebih kalem, mereka akan lebih tenang dan justru jadi anti klimaks. Ya, ini memang pengalaman mereka berlaga di final. Tentu mereka juga mengambil banyak pelajaran dari bagaimana Indonesia bermain, dan tentu nanti kita akan tunggu bagaimana kiprah dari Kamboja di SEA Games berikutnya dengan pemain yang mulai menua tentunya. Ya, ada rasa puas tentunya bagi para supporter yang hadir langsung di Olympic Complex Indoor, dan kita sambut tentunya meraih medali emas dari cabang olahraga bola voli putra Indonesia yang mampu mencapai targetnya. Sepertinya tadi menunggu cukup lama karena memang mandi dulu ini ya. Dan kita lihat ini yang menarik adalah yang memimpin kontingen Indonesia untuk masuk adalah dua bocil. Ya, Boy Arnes dan juga Boy Arnes yang usianya masih 19 tahun. Beda dengan Kamboja ya. Tadi yang masuk adalah katanya Soncanara. Ini artinya memang ada sistem yang sudah berjalan dengan baik di timnas ini. Tidak ada senior dan junior, mereka saling menunjukkan kemampuan terbaik, dan peran pemain senior juga sangat signifikan, kemudian membuat para pemain muda bisa langsung menampilkan performa terbaik di SEA Games pertama mereka. Ya, tentu saja kita tidak boleh kesampingkan ya kualitas Rifan Nurmulti yang kemudian kerap kali menjadi pemimpin, begitu juga dengan Gio ya, saat mencoba untuk menenangkan rekan-rekannya di dalam lapangan. Indonesia ke-1, kedua Kamboja, ketiga Vietnam ya. Baik. Ya, inilah dia tiga negara terbaik yang bersaing dari cabang olahraga bola voli putra yang akhirnya sampai ke podium dalam persaingan di ajang SEA Games 2023 Kamboja ini. Sebuah kemenangan yang tentu saja menambah medali emas bagi Indonesia sejak yang pertama di tahun 1981. Ini Indonesia kembali mengulangi prestasi tersebut. Bahkan luar biasanya dilakukan 3 edisi SEA Games beruntun, dan tentu saja membuat Thailand saat ini ketar-ketir melihat kualitas dari Indonesia. Ya, dan Thailand pun ini benar-benar jauh ya. Mereka menurun dari yang tadinya emas beruntun di 2017, memang mereka masih mendapatkan medali perunggu. Maksudnya di 2019 masih mendapatkan medali perunggu, di 2021 ini masalahnya mulai semakin pelik. Mereka bahkan kalah dari Kamboja di perebutan tempat ketiga, sekarang kembali kalah di perebutan tempat ketiga dari Vietnam. Tentu ini sangat jauh jika kita bandingkan dengan timnas voli putri mereka yang terus berlaga di World Championship, di momen-momen internasional, bahkan pemain-pemainnya pun berlaga di liga-liga seperti Turki. Ada acara PON dan juga cacuan di sana, ada Takdao dan juga Icaya yang berlaga di Jepang. Jadi memang ini sebuah pukulan berat bagi timnas voli putra dari Thailand. Ya, kita tunggu tentunya pemirsa bagaimana nanti sebuah perayaan yang dihadirkan oleh tuan rumah untuk melihat tiga negara yang tentu saja bisa melangkah paling jauh dalam persaingan yang terjadi di olahraga bola voli putra indoor yang dimainkan di
Kamboja. Yang menjadi kejutan tentunya dari 3 negara ini adalah Kamboja ya sebagai tuan rumah. Tapi saya rasa ini sudah menjadi bagian dari desain mereka. Ketika mereka menjadi tuan rumah, tentu harapannya mereka harus bisa sampai di podium. Ya dari ini kita lihat ya, Vietnam mendapatkan medali mereka itu, dan yang memberikannya adalah ketua umum PBVSI ya, Pak Imam, yang mana juga memang baru saja kembali terpilih menjadi ketua umum PBVSI lagi pada tahun ini, dan kita harapkan tentu kita bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih berkembang lagi, semakin banyak event internasional yang bisa kita ikuti. Tahun ini sudah mulai baik di sektor putra, kita ikut di Challenge Cup, kita ikut di ASEAN Cup, kita juga kemungkinan besar akan ikut di Asian Games. Tinggal voli putri ini yang mungkin dalam beberapa momen seperti anak tiri ya, selain bermain di SEA Games, mungkin nanti juga akan bermain di SEA Volleyball League, tetapi kita tahun ini masih tidak ikut di Piala Asia. Kita memang menjadi tuan rumah di Challenge Cup pada bulan depan, tetapi kita tidak ikut di Piala Asia dan kemungkinan juga akan sulit untuk bisa dikirimkan ke Asian Games. Jadi kita harapkan perhatian yang diberikan kepada timnas voli putra Indonesia juga bisa diberikan secara berimbang, secara sepadan kepada timnas voli putri kita. Ya, saya rasa memang full support ya yang diberikan pada tim nasional voli dari tim putra dan juga putri, karena mereka mampu melakukan banyak. Kalau kita lihat Vietnam, ya memang secara klasemen dulu juga dari yang saya lihat mereka sudah mengumpulkan 26 medali emas, saat ini akan berada di urutan kedua setelah Kamboja dan di atas Thailand dan juga Indonesia. Tapi itu berdasarkan klasemen terakhir ya, itu saja bisa berubah. Kan? Tapi kalau kita bicara soal Vietnam itu memang mereka selalu menjadi negara yang punya perhatian khusus terhadap olahraga, dan mereka itu berprestasi baik itu di level Asia Tenggara dan juga Asia, khususnya di nomor-nomor di mana olahraga bergu ya. Kita tahu sepak bola mereka menjadi juara dalam beberapa gelaran AFF dan juga SEA Games. Kemudian juga futsal mereka bahkan sudah bermain di Piala Dunia di 2 musim berbeda pada 2016 dan juga 2021. Dan tentunya bagaimana Vietnam membangun olahraganya di negaranya sendiri ini jadi salah satu hal yang bisa kita contoh ya, positif-positifnya, dan kemudian kita kembangkan lagi di kemudian hari agar bisa lebih baik lagi tentunya olahraga kita. Ya, Vietnam harus puas berada di urutan ketiga. Ini menjadi semifinal yang bukan beberapa ya. Kalau kita bicara soal penampilan mereka di SEA Games, tentu saja sudah 7 semifinal yang mereka lakukan, dan pencapaian terbaik memang di edisi 2021 ya. Takluk dari Indonesia sudah sangat dekat dengan gelar juara, tapi kemudian mereka harus masih belajar untuk kemudian bertumbuh kembali agar bisa bersaing. Ini juga menarik ya. Filipina prestasi terbaiknya medali perak. 2019 ketemu Indonesia. 2021 Vietnam terbaik medali perak, juga kalah dari Indonesia. Kali ini prestasi terbaik Kamboja di 2023 juga lagi-lagi kalah dari Indonesia. Ya, saya di level Asia Tenggara Indonesia ini jadi buruk ya. Negara lain yang mencoba untuk menuliskan sejarah, ini hal yang bagus buat kita. Kita harapkan bisa dipertahankan sekali lagi di masa-masa yang akan datang. Itu jangan puas ya, bukan hanya sudah cukup banyak, sudah 12 medali emas kita dapatkan, 3 medali emas beruntun juga kita dapatkan. Bahkan kalau bisa di momen-momen games berikutnya kita bisa kolaborasi memainkan pemain junior di SEA Games, tapi bagaimana caranya tetap mendapatkan medali emas. Betul. Saya rasa memang sudah harus berada di level itu, Reza, kalau bisa melihat prestasi yang didapatkan di level SEA Games. Dan kita menuju ke peraih medali perak di ajang cabang olahraga bola voli putra yang tentu saja diambil oleh Kamboja sebagai tuan rumah yang menghadirkan elemen kejutan tentunya dalam penampilan mereka. Tentu kita tidak menduga bahwa mereka yang kemudian bisa melaju ke partai final, apalagi di semifinal mereka berjumpa dengan Thailand yang memang cukup berkuasa di ajang SEA Games. Tapi kita saksikan bagaimana mereka menghadirkan sebuah pertandingan yang teatrikal ya, sempat tertinggal mampu melakukan comeback. Dan memang lagi-lagi Myanmar, mas saya Kamboja jadi salah satu negara yang sangat serius untuk mengembangkan voli mereka. Mereka bekerja sama dengan Federasi Voli Bua, bahkan ada nama Priol Barrios yang juga didatangkan di Islam Pelatih. Kemudian melengkapi tim ini, mereka juga sebelumnya sebenarnya begitu serius melakukan pemusatan latihan, sempat menghadapi beberapa klub, sempat menghadapi Prancis U19, sempat mengalahkan Singapura, sempat 2 kali menghadapi Malaysia, bahkan mengundang tim asal Tiongkok, tim keempat di Liga Tiongkok yaitu Shandong Volleyball Club untuk datang ke Kamboja hanya untuk melakukan playoff bagi mereka. Ya, kalau kita bicara soal penampilan, memang Kamboja masih akan terus berbenah untuk bisa bersaing dengan negara
negara lainnya di cabang olahraga bola voli. Dan tadi memang kalau kita lihat penampilannya juga di Pantai Kanal, salah satu hal yang juga cukup krusial adalah bagaimana seorang Iju tadi pelatih mereka sedikit agak tidak berani mengambil resiko saat mencoba untuk melakukan pergantian center yang bergantung kepada Canaro. Ketika tidak banyak attack yang bisa dimaksimalkan, biasanya pelatih akan mencoba untuk menghadirkan situasi yang berbeda dan memasukkan center yang berbeda. Dan kita melihat ada potensi itu dari Bornari. Sayangnya dia juga punya banyak kesempatan tadi. Dan memang kalau kita lihat sepanjang turnamen ya tidak banyak rotasi yang dilakukan oleh pelatih ini. Mungkin hanya ketika menghadapi Indonesia di mana laga tersebut mereka sudah kalah 2 set ya. Baru kemudian berarti melakukan rotasi, tetapi sisanya mereka hanya memainkan pemain-pemain yang terus diandalkan seperti Son Canaro dan juga Purmom. Tentu masalah regenerasi ini harus bisa segera mereka atasi, karena kalau kita melihat bagaimana perbandingan skuad mereka dari 2021 ke 2022 sebenarnya pun hanya ada 3 nama baru di skuad ini, hanya ada nama Bornarit, Vincent dan juga Mon Meng Lai. Sisanya 11 nama adalah 11 nama lama yang juga mendapatkan medali perunggu di Vietnam. Artinya regenerasinya belum berjalan dengan mulus ya bagi Kamboja, dan ini bisa menjadi bagian dari langkah penting ketika mereka menjadi tuan rumah, kemudian mereka bisa tampil sampai ke partai final. Dia akan menunjukkan kepercayaan diri bagi masyarakat di sana untuk mulai mengikuti olahraga bola voli. Dan tentu saja bergeser ke sang juara, raih medali emas di ajang cabang olahraga bola voli putra yang berlangsung di Olympic Complex Indo. Kita pada Indonesia yang mampu mengibarkan bendera merah putih tentunya dengan bangga, memenuhi target seperti yang disampaikan tentunya di berbagai macam media yang kita baca, bahwa ketika kita datang ke Kamboja maka kita harus pulang dengan medali emas. Dan ini diwujudkan oleh 14 pemuda yang hadir ke sana untuk mengharumkan nama bangsa dan bisa memberikan sebuah kebanggaan tentunya bagi Indonesia di level nasional. Ya, luar biasa bagaimana torehan yang dicatatkan oleh Indonesia. Bahkan ini beberapa nama ini di rumahnya sudah punya 2 medali emas. Jadi bertambah lagi dari 1 ya. Kalau kita lihat kan ini sudah Rifan, Nizar, Yuda ini sudah mendapatkan 2 medali emas seluruhnya. Jadi dengan 3 medali emas ini tentu kita harapkan mereka juga tidak cepat puas, mereka bisa terus berkembang, karena sebenarnya pun ini skuad yang cukup muda. Bahkan pemain tertua yang kita miliki di SEA Games kali ini hanyalah berusia 28 tahun, yaitu Malizi dan juga Nizar. Sisanya masih berada di usia emas, bahkan 2 pemain termuda yaitu Lendra dan juga Boy usianya masih 19 tahun dan mendapatkan bermainnya juga cukup banyak di SEA Games kali ini. Ya, bendera merah putih yang menjadi sorotan utama tentunya di Olympic Complex Indoor setelah prestasi yang diambil oleh Indonesia. Kita dengarkan terlebih dahulu ya, nanti bagaimana pencapaian Indonesia yang keluar sebagai juara kalau meminjam kata-kata Bung Denny yang juga pernah memberikan medali emas bagi kita bola voli kita di masa lampau. Dia menyebut ini generasi emas. Ya, bisa dibilang seperti itu. Memang itu jadi harapannya adalah generasi emas ini jangan disia-siakan. Kita ambil begitu banyak gelar dengan generasi ini sambil kemudian mulai memikirkan regenerasi lagi. Sekali lagi, itu hal yang terpenting yang harus juga dipikirkan oleh Indonesia saat ini, meskipun 3 medali emas beruntun sudah kita dapatkan di SEA Games. Ya, Indonesia menjadi yang teratas, kemudian Kamboja dan juga Vietnam menjadi 3 negara yang keluar menjadi yang terbaik tentunya dalam persaingan mereka yang harus memainkan 5 pertandingan sepanjang gelaran SEA Games 2023 di Kamboja ini. Namun Indonesia lagi-lagi mampu menancapkan nama nasional bola voli kita untuk kembali disegani ya. Setidaknya di level Asia Tenggara ini kita akan melihat bahwa negara-negara lain yang juga berpartisipasi di sini akan memiliki respek yang tinggi ketika berprestasi. Dan tentunya orang-orang juga melihat ya, bukan hanya warga Asia Tenggara tetapi juga masyarakat Asia, masyarakat dunia, bagaimana timnas voli putra Indonesia di generasi emasnya mencoba untuk bisa naik tingkat tentunya di level Asia atau bahkan bukan tidak mungkin kita ikut bermain di level dunia nantinya. Ya, kita ucapkan selamat untuk meraih medali emas dari cabang olahraga bola voli putra indoor. Tentu saja dengan bangga kita alamatkan kepada Indonesia yang keluar sebagai yang terbaik. Ya, ini dia juga Kamboja ya, yang juga memberikan sebuah penegasan bahwa mereka siap bersaing dengan negara-negara lainnya. Dan juga ada Vietnam yang bisa keluar untuk mendapatkan lampu sorot agar bisa bersaing menghadapi tim-tim yang ada di olahraga bola voli putra indoor ini. Tapi tetap kita melihat bagaimana bangganya kita
melihat merah putih dikibarkan dan Indonesia Raya berkumandang.